Malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, mari kita berhenti sejenak. Coba rasakan betapa cepatnya hari ini berlalu, seolah waktu berlari tanpa menunggu. Di luar sana, dunia mungkin masih bising, notifikasi yang terus muncul di ponsel, pesan yang belum sempat dibalas, pekerjaan yang belum terselesaikan, dan pikiran yang terus berputar, seakan tidak pernah memberi jeda. Tubuhmu mungkin sudah berbaring, tapi pikiranmu masih bekerja, memutar ulang hal-hal yang terjadi hari ini, ucapan yang kamu sesali, kesempatan yang terlewat, atau kekhawatiran tentang hari esok. Hari-hari kini terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Kita bangun dengan tergesa, meneguk kopi sambil menatap layar, lalu menapaki hari dengan langkah cepat seolah takut tertinggal dari dunia. Kita berlari mengejar target, tenggelam dalam rutinitas, berusaha memenuhi ekspektasi yang datang dari segala arah, dari atasan, keluarga, teman, bahkan dari diri sendiri. Dan di tengah semua itu, kita sering lupa menanyakan satu hal sederhana tapi penting, apakah aku benar-benar baik-baik saja? Mungkin hari ini kamu merasa belum cukup produktif, atau mungkin kamu menyesali keputusan kecil yang tadi kamu ambil. Kamu merasa harus selalu kuat, harus terlihat mampu, harus tersenyum meski hati sedang berantakan. Tapi bukankah melelahkan? Terus berlari tanpa sempat berhenti untuk bernafas? Kadang kita begitu sibuk mencoba menjadi versi terbaik untuk orang lain, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri, yang polos, jujur dan apa adanya. Malam seperti ini seharusnya menjadi ruang kecil untuk kembali dari segala hiruk-pikuk dunia luar, dan kembali mendengarkan suara hatimu yang selama ini tenggelam dalam kebisingan. Karena dalam diam malam, ada keheningan yang menyembuhkan, ada ruang untuk melepaskan semua peran yang kamu pakai sepanjang hari, sebagai pekerja, anak, pasangan, teman, dan hanya menjadi kamu, manusia yang sedang beristirahat setelah berjuang seharian. Kamu mungkin lelah, bukan hanya karena tubuhmu bekerja keras, tapi karena pikiranmu tak pernah berhenti. Lelah berpura-pura kuat saat hati ingin menangis, lelah tersenyum, padahal di dalam dada sedang bergemuruh. Ada kalanya kamu merasa seperti berjalan sendirian di tengah keramaian. Orang-orang berlalu di sekitarmu, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang kamu rasakan. Kamu belajar berkata, "Aku baik-baik saja," padahal hatimu berteriak ingin didengar. Setiap hari, kamu berhadapan dengan banyak hal, tuntutan, ekspektasi, tanggung jawab, dan rasa takut gagal. Kamu berusaha menampilkan sisi terbaikmu, menutupi kekacauan kecil yang tak ingin terlihat. Namun di balik semua itu, ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan, bukan hanya dari tubuh yang bekerja terlalu lama, tapi dari jiwa yang terlalu sering menanggung semuanya sendirian. Kamu berjuang untuk tetap berdiri, bahkan ketika dunia seakan menarikmu jatuh. Dan di malam seperti ini, saat semua mulai hening, barulah terasa betapa berat beban yang kamu bawa seharian. Kadang, yang membuatmu lelah bukan dunia luar, tapi dialog kecil di dalam kepala. Suara yang terus berkata, "Kamu belum cukup, kamu tertinggal, kamu tidak sehebat yang lain." Suara itu menuntut tanpa henti, membuatmu sulit merasa tenang, bahkan ketika kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan tanpa sadar, kamu menjadi terlalu keras pada dirimu sendiri. Padahal, kamu hanya manusia. Kamu boleh salah, boleh lemah, boleh berhenti sejenak untuk bernapas tanpa merasa bersalah. Kita semua sedang belajar menghadapi dunia luar, bagaimana bersikap, bekerja, berjuang. Tapi seringkali kita lupa belajar menenangkan dunia di dalam diri kita sendiri. Padahal, disitulah letak kedamaian sejati, bukan di luar, bukan di pujian orang lain, tapi di hati yang mampu menerima dirinya apa adanya. Malam ini, biarkan hatimu beristirahat. Tidak perlu memikirkan apa yang belum tercapai, tidak perlu menyesali apa yang sudah lewat. Cukup rasakan bahwa kamu telah berusaha sebaik yang kamu bisa hari ini, dan itu sudah cukup. Dan di saat seperti inilah, malam punya makna tersendiri. Ketika lampu-lampu mulai redup dan suara dunia perlahan menghilang, kamu akhirnya punya ruang untuk bernapas tanpa tuntutan. Tidak ada yang menilai, tidak ada yang menuntutmu untuk kuat, tidak ada yang menanyakan kabar hanya untuk basa-basi. Hanya ada keheningan yang tulus, yang menerima segala versimu,
versi yang sedang rapuh, bingung, tapi masih berusaha memahami arti bertahan. Malam adalah waktu di mana topeng mulai lepas satu persatu. Kamu tidak perlu terlihat baik-baik saja. Tidak perlu berpura-pura mampu mengendalikan segalanya. Di hadapan sunyi, kamu bisa jujur pada dirimu sendiri, mengakui bahwa ada hal-hal yang masih menyakitkan, ada impian yang belum tercapai, dan ada bagian dari dirimu yang masih mencari arah. Dan tidak apa-apa, karena malam bukan tempat untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkan. Di balik gelapnya malam, selalu ada ruang kecil untuk memeluk diri sendiri. Kamu bisa menatap ke dalam tanpa takut, menyapa hatimu yang mungkin terluka, dan berkata lembut, "Aku tahu kamu lelah, tapi kamu sudah berjuang sejauh ini." Setiap napas yang kamu ambil malam ini adalah pengingat bahwa kamu masih punya kesempatan untuk memulai lagi besok. Tidak harus sempurna, cukup lebih sadar dan lebih tenang. Malam juga mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang berlari cepat, tapi juga tentang beristirahat di antara langkah-langkah panjang itu. Kadang, yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi keheningan, bukan kemenangan, tapi penerimaan. Malam memberi izin untuk berhenti sejenak dari kejaran dunia, agar kamu bisa kembali menemukan ritme hatimu sendiri. Di sanalah kamu menyadari, ketenangan bukan berarti hidup tanpa badai, tapi kemampuan untuk tetap tenang meski ombak datang silih berganti. Ketenangan bukan hadiah dari keadaan, tapi hasil dari keberanianmu untuk berdamai dengan kenyataan. Dan itu adalah salah satu bentuk kekuatan paling lembut yang dimiliki manusia. Malam mengajarkan bahwa tidak apa-apa jika kamu belum tahu harus kemana. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa tersesat, kehilangan arah, atau bahkan kehilangan semangat. Hidup tidak selalu harus berjalan lurus, dan setiap langkah kecil tetap berarti. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang belajar mengikuti waktu dalam ritme yang berbeda. Dan mungkin, diam dan berhenti sejenak bukan berarti kalah, melainkan cara alam memberi kesempatan agar hatimu bisa pulih. Saat kamu berbaring dan menatap langit-langit yang temaram, biarkan pikiranmu perlahan melunak. Bayangkan semua beban yang kamu pikul perlahan dilepaskan satu persatu. Rasa cemas, penyesalan, kekhawatiran tentang masa depan, semua memudar bersama setiap helaan napas. Tidak ada yang harus kamu kejar malam ini. Tidak ada yang perlu kamu buktikan pada siapapun. Yang ada hanyalah kamu dengan segala cerita dan perjuangan yang membuatmu sampai sejauh ini. Kamu mungkin belum tiba di tempat yang kamu impikan, tapi lihatlah, kamu masih di sini dan itu artinya kamu belum menyerah. Biarkan malam memelukmu dengan lembut, menenangkan pikiranmu yang lelah, dan membisikkan bahwa semua akan baik-baik saja. Karena setiap malam membawa janji baru, bahwa esok adalah kesempatan lain untuk mencoba lagi, untuk memulai lagi, untuk hidup sedikit lebih ringan daripada hari ini. Kamu tidak harus memiliki semua jawabannya sekarang. Yang perlu kamu lakukan hanyalah beristirahat, mempercayai proses, dan membiarkan waktu bekerja dengan caranya sendiri. Dan ketika matamu perlahan tertutup, ucapkan dalam hati, "Aku sudah melakukan yang terbaik hari ini. Aku belajar, aku bertahan, dan itu sudah cukup." Biarkan kata-kata itu mengalir lembut dalam dirimu, menenangkan bagian-bagian yang mungkin masih resah. Tidak ada yang sempurna dalam perjalanan ini, dan kamu tidak harus menjadi sempurna untuk pantas beristirahat. Hari ini, kamu sudah berani mencoba, kamu sudah berani hadir, dan itu sendiri adalah pencapaian yang luar biasa. Biarkan kata-kata itu menjadi selimut bagi jiwamu malam ini, menenangkan setiap luka yang belum sempat sembuh, menghangatkan hati yang sempat merasa dingin karena dunia begitu cepat dan keras. Kamu sudah melewati begitu banyak hal. Mungkin lebih dari yang kamu sadari. Setiap tawa, setiap air mata, setiap langkah yang kamu ambil, semuanya membentuk dirimu yang hari ini jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani daripada kemarin. Jadi jangan remehkan betapa hebatnya kamu bisa bertahan sejauh ini. Tidurlah dengan tenang, bukan karena semua masalah telah selesai, tapi karena kamu tahu
kamu akan sanggup menghadapinya lagi esok hari. Kamu punya ketahanan yang tak terlihat, kekuatan yang tumbuh dari setiap kegagalan, dan cahaya yang selalu kembali, meski gelap berusaha memadamkannya. Dunia akan tetap berjalan, dan kamu akan bangun dengan versi dirimu yang sedikit lebih tenang, sedikit lebih percaya, sedikit lebih kuat daripada kemarin. Besok mungkin tidak sempurna, tapi kamu akan siap, karena kamu telah belajar bagaimana bertahan dengan hati yang sabar. Ingatlah, tidak ada hari yang benar-benar sia-sia jika kamu masih mau belajar darinya. Tidak ada langkah yang terlalu kecil jika itu membawamu menuju kehidupan yang lebih damai. Setiap malam adalah kesempatan untuk memaafkan dirimu sendiri, melepaskan beban yang tidak perlu, dan memberi ruang bagi kedamaian untuk tumbuh. Kamu tidak sedang mundur. Kamu sedang mengumpulkan tenaga untuk melangkah lebih mantap. Jadi malam ini, biarkan semuanya mengalir. Biarkan dunia beristirahat, dan biarkan hatimu juga beristirahat. Kamu layak merasa damai, kamu layak dicintai. Kamu layak beristirahat tanpa rasa bersalah. Dan ketika fajar datang, sambut hari baru dengan senyum kecil, tanda bahwa apapun yang terjadi, kamu masih di sini, masih berjuang, dan masih memiliki harapan yang indah untuk hidup ini. Dan sekarang, sebelum kamu benar-benar beristirahat malam ini, mari kita pelan-pelan lepaskan semua beban yang masih tertinggal di hati dan pikiranmu. Tidak perlu terburu-buru, cukup izinkan dirimu menenangkan apa yang terasa berat sepanjang hari ini. Ada hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu jiwamu menemukan kembali kedamaian. Langkah-langkah sederhana tapi bermakna. Langkah-langkah ini bukan tentang mengubah dunia dalam semalam, melainkan tentang berdamai dengan dirimu sendiri agar ketika esok tiba, kamu bisa bangun dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Mari kita mulai bersama 5 langkah untuk melepaskan dan menyambut ketenangan. Tarik napas dan sadari kehadiranmu. Mulailah dengan satu hal sederhana, bernapas. Tarik napas perlahan, biarkan udara segar memenuhi dadamu, lalu hembuskan dengan lembut. Rasakan setiap hembusan napas itu membawa pergi sedikit demi sedikit beban yang kamu pikul sepanjang hari. Kekhawatiran, kelelahan, rasa bersalah, dan pikiran yang tak henti berlari. Dalam momen sederhana ini, kamu tidak sedang berusaha menjadi siapapun. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri, hadir, utuh, dan apa adanya. Terkadang, kita lupa betapa berharganya satu tarikan napas yang penuh kesadaran. Kita terbiasa hidup dalam kecepatan yang begitu tinggi, sampai lupa bahwa tubuh dan pikiran kita juga butuh waktu untuk berhenti sejenak. Malam ini, biarkan dirimu berhenti dari segala keharusan, dari semua "aku harus" dan "aku seharusnya". Tidak ada yang perlu kamu buktikan malam ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah hadir. Bayangkan kamu duduk di tepi ranjang setelah seharian yang panjang. Lampu kamar temaram, hanya ada cahaya lembut yang menenangkan mata. Kamu mendengar detak jam dinding, pelan, teratur. Seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, tapi kamu tidak perlu ikut berlari bersamanya malam ini. Kamu menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan dunia di luar kamar berhenti sebentar. Untuk sesaat, tidak ada pekerjaan, tidak ada ekspektasi, tidak ada siapapun yang harus kamu puaskan. Hanya ada kamu dan napasmu. Dalam keheningan itu, kamu mulai menyadari sesuatu yang sederhana tapi begitu bermakna. Kamu masih hidup. Kamu masih di sini, dan kamu masih punya kesempatan untuk memulai lagi besok.
Kesadaran itu lembut, tapi menenangkan. Ia datang seperti pelukan hangat setelah hari yang melelahkan. Mungkin hari ini kamu merasa gagal. Kamu mungkin bertengkar dengan seseorang yang kamu cintai atau kecewa karena hasil kerja kerasmu belum terlihat. Mungkin ada keputusan yang kamu sesali atau kata-kata yang ingin kamu tarik kembali. Rasanya berat, seolah dunia terlalu sempit untuk menampung semua perasaan itu. Tapi malam ini, coba berhenti sebentar. Tarik napas panjang. Biarkan air matamu jatuh jika memang harus. Tidak apa-apa. Air mata bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu masih memiliki hati yang hidup dan peka. Lalu bisikan perlahan pada dirimu sendiri. Aku sudah berusaha hari ini. Aku melakukan yang bisa aku lakukan. Aku masih di sini dan itu cukup. Kata-kata itu sederhana, tapi ketika kamu mengatakannya dengan sepenuh hati, sesuatu di dalam dirimu mulai melunak. Dada yang tadi terasa sesak mulai terasa lebih lega. Napasmu mengalir lebih tenang. Ada ruang kecil di dalam hati yang mulai terasa hangat, ruang di mana kedamaian bisa masuk perlahan. Ingatlah, bernapas bukan sekedar kebutuhan fisik. Bernapas adalah cara jiwa untuk pulang ke dirinya sendiri. Setiap tarikan napas adalah undangan untuk kembali dari masa lalu yang tak bisa diubah, kembali dari kekhawatiran masa depan yang belum terjadi, kembali ke satu-satunya tempat di mana kamu benar-benar hidup saat ini. Dan di saat kamu menyadari kehadiranmu sepenuhnya di dunia ini, tanpa masker, tanpa tuntutan, kamu mulai memahami sesuatu yang sering kita lupakan. Hidup bukan tentang berlari secepat mungkin untuk sampai ke tujuan. Hidup adalah tentang merasakan setiap langkah, sekecil apapun itu. Jadi malam ini jangan terburu-buru untuk menjadi lebih baik. Jangan memaksa dirimu untuk segera sembuh dari segala luka. Cukup bernapas, hadir, dan rasakan detik-detik yang lewat dengan penuh kesadaran. Karena dari kehadiran yang sederhana itulah ketenangan mulai tumbuh. Dan ketika ketenangan tumbuh, kamu akan menyadari bahwa dirimu dengan segala kekurangannya sebenarnya sudah cukup untuk dunia ini. 2. Maafkan dirimu sendiri. Tidak apa jika hari ini tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Tidak apa jika ada hal-hal yang terasa mengecewakan, baik dari orang lain maupun dari dirimu sendiri. Kamu boleh salah, kamu boleh gagal, kamu boleh merasa lemah. Berhentilah menuntut dirimu untuk selalu kuat, selalu benar, selalu sempurna. Karena tidak ada manusia yang mampu melakukan semuanya dengan mulus setiap hari. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri. Saat sesuatu berjalan salah, kita langsung menyalahkan diri, seolah semua itu adalah bukti bahwa kita tidak cukup baik. Tapi malam ini, sebelum kamu tertidur, coba berhenti sejenak dan dengarkan isi hatimu. Apakah kamu sadar betapa jauh kamu sudah melangkah? Berapa banyak badai yang sudah kamu lalui tapi kamu tetap berdiri hingga sekarang? Kamu tidak selalu menyadarinya, tapi setiap hari kamu berjuang, dan itu sudah luar biasa. Coba bayangkan seseorang yang kamu sayangi datang padamu dan berkata, "Aku gagal hari ini, aku kecewa dengan diriku sendiri." Apa yang akan kamu katakan padanya? Tentu kamu tidak akan menegurnya dengan keras. Kamu akan menatapnya lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu sudah berusaha. Kamu hanya manusia." Sekarang, ucapkan kata-kata yang sama itu untuk dirimu sendiri. Karena kamu juga layak mendapat pengampunan dan kasih sayang dari dirimu sendiri. Bayangkan sebuah hari di mana segalanya terasa salah. Kamu datang ke tempat kerja dengan harapan tinggi, tapi rencana yang kamu buat berantakan. Kamu melakukan kesalahan kecil yang ternyata berdampak besar. Orang lain mungkin menegurmu dengan nada kecewa, dan kamu membawa kata-kata itu sampai malam. Di perjalanan pulang, kamu diam, tubuhmu lelah, tapi yang paling berat justru beban di pikiranmu. Sesampainya di rumah, kamu menatap cermin, dan tanpa sadar kamu berkata dalam hati,
Kenapa aku begitu bodoh? Berhentilah di situ. Tarik nafas dalam-dalam, lihat dirimu sekali lagi. Bukan sebagai seseorang yang gagal, tapi sebagai manusia yang sedang belajar. Tidak ada satupun orang sukses di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan mereka yang kamu kagumi pun pernah berada di titik rendah seperti ini. Bedanya, mereka memilih untuk belajar dari kesalahan itu, bukan membenci diri mereka sendiri. Jadi, malam ini, maafkan dirimu. Katakan perlahan, aku belajar, aku berproses, aku masih tumbuh. Kesalahan yang kamu buat hari ini bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah satu halaman kecil dalam perjalanan panjang hidupmu. Atau mungkin kamu sedang merasa bersalah karena tidak bisa menjadi orang yang sempurna bagi orang lain. Kamu berusaha keras membuat semua orang bahagia. Orang tua, pasangan, teman, bahkan rekan kerja. Tapi tetap saja ada yang kecewa. Kamu merasa gagal karena tidak bisa memenuhi semua harapan mereka. Malam ini, biarkan hatimu istirahat dari peran itu. Kamu tidak harus menjadi segalanya bagi semua orang. Tidak apa jika ada yang belum kamu selesaikan, tidak apa jika ada yang belum kamu bisa. Hidup bukan tentang membuat semua orang senang, tapi tentang belajar mengenali batas dirimu sendiri. Bayangkan kamu duduk sendirian di balkon rumah, menatap langit malam yang gelap tapi dihiasi bintang. Udara malam terasa lembut di kulitmu. Kamu menutup mata dan berkata dalam hati, "Aku tidak sempurna dan itu tidak apa-apa. Aku sedang belajar mencintai diriku, bahkan ketika aku tidak seperti yang diharapkan orang lain." Dan di momen itu, kamu mulai merasa ringan. Beban yang tadi menekan dadamu perlahan larut bersama udara malam. Kamu tidak perlu lagi memaksa dirimu untuk menjadi sempurna, cukup menjadi manusia yang terus berusaha dan tidak menyerah. Maafkan dirimu untuk segala hal yang kamu pikir seharusnya bisa kamu lakukan lebih baik. Maafkan dirimu karena pernah mempercayai orang yang salah, karena pernah membuat keputusan yang kamu sesali, atau karena pernah kehilangan arah. Kamu tidak perlu menunggu semuanya menjadi benar untuk mulai memaafkan dirimu. Justru dari memaafkan, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh. Seperti tanah yang kering yang akhirnya menerima hujan, hatimu akan menjadi lebih lembut, lebih tenang, dan siap menumbuhkan harapan baru. Malam ini, biarkan maaf menjadi bentuk cinta terbesar untuk dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu memilih untuk memaafkan, kamu sedang berkata, "Aku masih percaya pada diriku. Aku masih layak untuk mencoba lagi." Dan ketika kamu tidur malam ini, biarkan rasa bersalah yang lama pergi bersama gelapnya malam. Dan biarkan dirimu bangun besok pagi dengan hati yang lebih ringan, siap melangkah lagi dengan kasih yang lebih lembut untuk dirimu sendiri. 3. Lepaskan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ada hal-hal yang tak perlu kamu bawa tidur malam ini. Kata-kata orang lain yang melukai, keputusan yang sudah lewat, atau kekhawatiran tentang masa depan yang belum datang. Semua itu seperti batu-batu berat di dalam tas yang kamu pikul kemanapun, membuatmu lelah tanpa sadar. Malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, bayangkan kamu menurunkan tas itu perlahan. Biarkan semua bebannya jatuh ke tanah. Rasakan bagaimana tubuhmu terasa lebih ringan ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak pernah bisa kamu kendalikan sejak awal. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana orang memperlakukanmu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu menanggapinya. Kamu tidak bisa memutar waktu untuk memperbaiki masa lalu, tapi kamu bisa belajar darinya agar langkahmu lebih bijak di masa depan. Kamu tidak bisa menebak apa yang akan terjadi besok, tapi kamu bisa mempersiapkan dirimu dengan ketenangan dan keyakinan malam ini. Terkadang, kebahagiaan bukan datang dari mendapatkan semua yang kamu mau, tapi dari kemampuan untuk melepaskan apa yang tidak perlu kamu genggam. Bayangkan seseorang yang hari ini mendapatkan kritik dari atasan di tempat kerja. Ia sudah berusaha keras, lembur berhari-hari, tapi hasilnya masih dianggap kurang. Kata-kata itu menancap seperti duri. Kamu seharusnya bisa lebih baik. Sepanjang perjalanan pulang, kalimat itu terus bergema di kepalanya.
Ia marah, kecewa, dan merasa tidak dihargai. Namun malam tiba, dan ia duduk di kamarnya, menatap langit malam dari jendela. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Aku tidak bisa mengubah cara orang lain menilai hasil kerjaku, tapi aku bisa mengubah cara aku memaknai pengalaman ini." Ia mengambil buku catatan kecil dan menulis hal-hal yang bisa ia pelajari dari hari itu, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memperbaiki langkah ke depan. Ia menyadari jika terus memikirkan omongan orang, ia hanya akan kehilangan ketenangan yang sebenarnya masih bisa ia miliki. Jadi malam itu, ia memutuskan untuk melepaskan. Ia menulis satu kalimat terakhir sebelum menutup bukunya. "Aku sudah berusaha sebaik yang aku bisa hari ini. Sisanya, biar waktu yang menjawab." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia tidur dengan hati yang damai. Contoh lainnya, bayangkan seseorang yang terus dihantui penyesalan masa lalu. Mungkin ia pernah kehilangan kesempatan besar, pekerjaan impian, hubungan yang berakhir, atau keputusan yang kini ia sesali. Setiap malam, pikirannya dipenuhi dengan kalimat, "Seandainya dulu aku..." Namun, seberapa sering pun ia mengulang kalimat itu, kenyataannya tetap sama. Waktu tidak bisa diulang. Hanya rasa bersalah yang terus tumbuh, seperti gelombang yang datang tanpa henti. Sampai suatu malam, ia memutuskan untuk berhenti melawan arus itu. Ia duduk di lantai kamarnya, menatap foto-foto lama, lalu perlahan menutup matanya. Ia berkata dalam hati, "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa mengubah bagaimana aku hidup hari ini." Ia membayangkan semua kenangan dan penyesalan itu sebagai daun-daun kering yang terbawa angin, tak lagi melekat, tapi menari menjauh. Dan dalam kesunyian itu, ia merasa dadanya lebih lapang. Ia sadar, tidak semua luka harus disembuhkan dengan jawaban. Sebagian cukup diterima dan dilepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah tanda bahwa kamu cukup bijak untuk membedakan mana yang bisa kamu perbaiki dan mana yang memang harus kamu relakan. Kamu tidak bisa memaksa hidup berjalan sesuai rencanamu, tapi kamu bisa menyesuaikan langkahmu dengan kehidupan. Dan seringkali, keajaiban baru muncul justru ketika kamu berhenti menggenggam sesuatu yang sudah seharusnya pergi. Jadi malam ini, saat kamu berbaring dan menarik nafas perlahan, bayangkan semua beban yang masih kamu bawa. Kata-kata orang lain, rasa bersalah, ketakutan, kegagalan, melayang pergi satu persatu. Katakan dalam hati, "Aku melepaskan yang tidak bisa aku kendalikan. Aku memilih untuk damai dengan apa yang ada." Karena kamu layak tidur dengan hati yang ringan. Kamu layak bangun esok hari dengan ruang yang cukup untuk hal-hal baru yang baik, yang hanya bisa datang setelah kamu belajar melepaskan. 4. Rayakan hal kecil yang sudah kamu lakukan hari ini. Mungkin kamu merasa hari ini tidak ada yang istimewa, tidak ada pencapaian besar, tidak ada keberhasilan yang layak dirayakan. Namun, jika kamu berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, kamu akan menyadari kamu tetap bangun pagi meski semalam hatimu berat. Kamu tetap melangkah keluar rumah meski pikiranmu penuh keraguan. Kamu tetap bertahan di tengah hari yang tidak berjalan sesuai harapan. Itu bukan hal kecil, itu keberanian. Terlalu sering kita menunggu sesuatu yang besar untuk merasa cukup, promosi di pekerjaan, pujian dari orang lain, hasil sempurna dari usaha kita. Tapi hidup tidak hanya terdiri dari momen besar. Hidup juga dibangun dari keberanian kecil yang kamu lakukan setiap hari tanpa disadari. Keberanian untuk bangkit, untuk mencoba lagi, untuk tidak menyerah. Dan setiap tindakan kecil itu layak dirayakan, karena di sanalah fondasi dari kekuatanmu terbentuk.
Bayangkan, seseorang yang hari ini tidak berhasil menyelesaikan semua pekerjaannya. Ia menatap daftar tugas di buku catatan, masih banyak yang belum tercoret. Sekilas, ia merasa gagal. Namun jika ia mau jujur pada dirinya sendiri, hari ini ia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Ia tetap datang tepat waktu, meski semalam tidur larut. Ia membantu rekan kerjanya menyelesaikan masalah kecil. Ia menenangkan diri ketika mulai cemas dan memilih untuk tetap fokus. Tidak semua keberhasilan terlihat dari hasil akhir. Sebagian besar keberhasilan justru tersembunyi dalam cara kita tetap melangkah di tengah rasa lelah. Malam itu, sebelum tidur, ia mengambil waktu sejenak untuk mengingat kembali apa yang sudah ia lakukan. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku belum menyelesaikan semuanya, tapi aku sudah berusaha dengan sungguh-sungguh hari ini. Dan itu cukup." Ia menulis satu kalimat pendek di buku jurnalnya. "Hari ini aku bertahan." Dan entah bagaimana, kalimat sederhana itu membuat dadanya terasa hangat. Karena ia tahu bertahan di hari yang berat pun sudah merupakan bentuk kemenangan tersendiri. Contoh lainnya, bayangkan seseorang yang sedang berjuang melawan perasaan cemas dan kehilangan arah. Beberapa hari terakhir, ia merasa tidak produktif, tidak termotivasi, dan terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi hari ini, meski dengan langkah kecil, ia mencoba untuk melakukan sesuatu. Ia merapikan tempat tidurnya. Ia membuat sarapan sederhana. Ia membuka jendela, membiarkan sinar matahari masuk. Ampak sepele, tapi bagi seseorang yang sedang berjuang secara mental, tindakan itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Malam harinya, ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela dan tersenyum kecil. "Aku tidak sempurna, tapi hari ini aku tidak menyerah," gumamnya pelan. Ia menulis di catatan kecil, "Aku bangkit dari tempat tidur. Aku bernapas. Aku mencoba." Dan kalimat itu, meski sederhana, adalah pengingat bahwa ia masih bergerak maju. Tidak secepat orang lain, tapi tetap menuju arah yang benar. Karena setiap langkah kecil, sekecil apapun, tetap berarti ketika diambil dengan ketulusan dan keberanian. Rayakan hal-hal kecil itu malam ini. Rayakan keberanianmu untuk mencoba. Rayakan caramu memilih untuk tetap baik meski dunia tidak selalu baik padamu. Kamu tidak perlu validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Cukup sadari bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu miliki hari ini, dan itu sudah lebih dari cukup. Ingatlah, bahkan benih kecil yang kamu tanam hari ini, jika dirawat dengan kesabaran, akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah di masa depan. Jadi sebelum kamu tidur, bisikkan pada dirimu sendiri, "Aku bangga pada diriku hari ini. Aku telah berusaha dan itu sudah cukup." Karena ketenangan tidak datang dari pencapaian besar, tapi dari rasa syukur atas langkah kecil yang terus kamu ambil, hari demi hari, malam demi malam, menuju dirimu yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih utuh. Ucapkan terima kasih dan tidurlah dengan damai. Sebelum kamu memejamkan mata malam ini, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan,
Rasakan udara itu mengalir masuk ke dalam tubuhmu, lalu hembuskan dengan lembut. Di sela keheningan ini, ucapkan satu hal sederhana yang sering kita lupakan di tengah hiruk-pikuk hidup. Terima kasih. Ucapkan terima kasih pada tubuhmu yang masih setia menemanimu sepanjang hari. Meski lelah, meski kadang kamu abaikan. Ucapkan terima kasih pada pikiranmu yang telah berusaha keras berpikir, mencari jalan keluar, dan belajar memahami dunia. Ucapkan terima kasih pada hatimu yang masih mau mencintai, masih berani percaya, meski pernah disakiti. Dan yang paling penting, ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri, karena tanpa kamu sadari, kamu telah melewati begitu banyak hal hari ini. Rasa syukur bukan hanya tentang hal besar yang datang dalam hidup, tapi juga tentang kesadaran kecil bahwa kamu masih di sini, masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi besok. Dengan berterima kasih, kamu tidak menutup hari ini dengan kekurangan, melainkan dengan penerimaan. Kamu menenangkan jiwamu yang gelisah dan memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk perlahan. Bayangkan seseorang yang hari ini berjalan melalui hari yang berat. Banyak hal tidak sesuai rencana, target tak tercapai, bahkan mungkin ada kata-kata yang melukai hati. Di penghujung malam, ia duduk di ranjang, menatap kosong ke langit-langit kamar, lalu berkata lirih, "Aku berterima kasih atas hari ini, walau tidak sempurna." Ia mengingat bahwa tadi pagi, ia sempat tertawa kecil saat minum kopi hangat, bahwa ada teman yang menanyakan kabar, bahwa meski banyak kekacauan, ia masih punya tempat untuk pulang. Dalam ucapan syukurnya yang sederhana, sesuatu di dadanya mulai melunak. Rasa kecewa dan lelah yang tadi terasa berat mulai luruh perlahan. Ia menyadari bahwa selalu ada hal baik di balik setiap hari. Hanya saja, kadang kita terlalu sibuk mengeluh untuk melihatnya. Contoh lainnya, bayangkan seseorang yang merasa sendirian. Ia tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara malam ini. Tidak ada pesan masuk, tidak ada pelukan yang menunggu. Namun, saat ia menatap langit malam dari jendela, bintang-bintang tampak berkelap dengan lembut. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik dalam hati, "Terima kasih karena aku masih bisa melihat langit seindah ini. Terima kasih karena aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hari esok." Malam itu, tanpa musik, tanpa ucapan siapapun, ia menutup hari dengan damai. Bukan karena segalanya baik, tapi karena ia belajar melihat kebaikan kecil di antara segala yang tidak sempurna. Rasa terima kasih tidak hanya membuat hati tenang, tapi juga menyembuhkan perlahan. Ia mengubah fokus kita dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari beban menjadi pelajaran, dari penyesalan menjadi penerimaan. Dan ketika kamu mengucapkannya dengan tulus, dunia di dalam dirimu ikut menjadi lebih ringan. Jadi malam ini, sebelum tidur, katakan dalam hati, "Aku berterima kasih atas hari ini. Aku melepaskan apa yang tidak bisa kuubah, dan aku membuka hati untuk hari yang baru." Biarkan kata-kata itu menjadi doa yang lembut, selimut yang menenangkan jiwamu. Tidak ada lagi yang harus kamu buktikan malam ini. Tidak ada lagi yang perlu kamu kejar. Segalanya boleh berhenti sejenak, dan itu tidak apa-apa. Karena kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Biarkan malam menelukmu. Biarkan keheningan menenangkan pikiranmu. Tidurlah dengan damai, dengan hati yang ringan dan pikiran yang bersih. Besok pagi, saat mentari menyapa, kamu akan bangun dengan semangat yang baru, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi dunia dengan kedewasaan yang lahir dari ketenangan malam ini. Sekarang, tarik napas sekali lagi. Rasakan bagaimana udara itu mengalir lembut ke dalam tubuhmu, membawa ketenangan yang perlahan menggantikan lelah. Biarkan dirimu tenggelam sejenak dalam keheningan ini, tempat di mana kamu bisa benar-benar jujur dengan dirimu sendiri. Malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tapi juga
saat terbaik untuk berdialog dengan hati. Disinilah kamu bisa berhenti berlari, menurunkan semua beban, dan mulai mendengarkan suara kecil di dalam dirimu yang sering kamu abaikan di siang hari. Kamu tak perlu terburu-buru menjadi versi terbaikmu. Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa tulus kamu melangkah. Dan malam ini, setiap tarikan napasmu, setiap detak jantungmu adalah bukti bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki, dan mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih lembut. Jadi, sebelum kamu melangkah ke renungan berikutnya, tenangkan pikiranmu sejenak. Biarkan hatimu terbuka untuk menerima makna baru. Karena setiap kalimat selanjutnya adalah pengingat bahwa kamu berharga, kamu cukup, dan kamu layak untuk merasa damai. Malam seringkali menjadi waktu di mana pikiran justru paling bising. Saat semua orang mulai terlelap, ketika lampu-lampu kota perlahan redup dan dunia mulai tenang, justru di dalam kepalamu, ribuan suara mulai berbicara. Suara-suara kecil yang mengingatkan kesalahanmu, kekhawatiranmu, hal-hal yang belum selesai, dan pertanyaan-pertanyaan tanpa ujung. Kamu mungkin mulai berpikir tentang percakapan siang tadi, tentang seseorang yang mungkin tersinggung karena ucapmu. Kamu memikirkan pekerjaan yang belum selesai, tugas yang menumpuk, atau mimpi yang masih terasa jauh. Kamu bertanya-tanya, apakah kamu sudah cukup berusaha, atau apakah kamu malah sedang berjalan ke arah yang salah? Semua kekhawatiran kecil itu tiba-tiba terasa besar di tengah keheningan malam. Kadang, kamu hanya ingin berhenti, tapi otakmu seperti mesin yang tak bisa dimatikan. Kamu mencoba menenangkan diri dengan bermain ponsel, mendengarkan musik, atau menatap langit-langit kamar, berharap rasa lelah bisa menenggelamkan pikiranmu. Tapi, semakin kamu berusaha tidak memikirkannya, semakin kuat pikiran itu menyerang balik. Kamu mulai merasa sesak tanpa tahu sebabnya. Rasanya seperti terperangkap dalam labirin pikiran sendiri, mencari jalan keluar yang seakan tidak ada. Lalu, datanglah rasa bersalah yang samar, karena kamu tahu kamu seharusnya sudah tidur, tapi kamu masih terjaga. Kamu tahu kamu perlu istirahat, tapi kepalamu tidak mau berhenti. Kamu merasa frustasi karena tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Dan di antara keheningan itu, kamu mulai berpikir, apa yang salah denganku? Padahal tidak ada yang salah. Kamu hanya manusia yang sedang lelah berpikir. Malam memang seperti cermin. Ia memperlihatkan segala hal yang kamu abaikan di siang hari, semua emosi yang kamu tahan, semua rasa takut yang kamu tekan, semua keresahan yang kamu sembunyikan. Semuanya muncul saat dunia mulai hening. Dan karena itulah, malam terasa berat bagi banyak orang. Tapi, di sisi lain, malam juga adalah waktu terbaik untuk belajar mengenali dirimu sendiri. Waktu untuk duduk bersama pikiranmu, bukan untuk melawannya, tapi untuk memeluknya dengan tenang. Mungkin malam ini kamu tidak perlu mencari jawaban. Mungkin kamu hanya perlu berhenti berperang dengan pikiranmu. Biarkan ia berbicara, tapi jangan biarkan ia menguasaimu. Dengarkan, lalu lepaskan. Karena tidak semua hal perlu kamu pahami malam ini. Beberapa hal hanya perlu kamu izinkan untuk tenang, sama seperti dirimu yang akhirnya berhak untuk beristirahat. Overthinking itu seperti bayangan yang membesar di dinding. Semakin kamu menatapnya, semakin menakutkan bentuknya. Padahal, kadang itu hanya bayangan dari hal kecil yang kamu perbesar di dalam benakmu sendiri. Satu pikiran kecil bisa tumbuh menjadi puluhan pertanyaan, dan setiap pertanyaan melahirkan kekhawatiran baru. Kamu mulai berpikir, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau orang lain tidak menyukai aku? Bagaimana kalau semua yang kulakukan tidak cukup?
Lalu, tanpa sadar, kamu terjebak dalam pusaran pikiran yang tidak pernah berhenti. Seolah otakmu menjadi medan perang antara seharusnya, andai saja, dan bagaimana nanti. Kamu mungkin percaya bahwa dengan terus memikirkannya, kamu akan menemukan solusi. Bahwa dengan mengulang-ulang skenario di kepala, kamu bisa mencegah hal buruk terjadi. Tapi kenyataannya, semakin kamu mencoba memecahkan sesuatu yang belum terjadi, semakin jauh kamu dari ketenangan yang kamu butuhkan untuk berpikir jernih. Pikiranmu terus berputar, tubuhmu tegang, dan akhirnya kamu tidak benar-benar hidup di masa kini. Kamu terjebak antara masa lalu yang sudah lewat dan masa depan yang belum tentu datang. Kamu mencoba mengendalikan semua hal, padahal yang paling kamu butuhkan hanyalah mengizinkan dirimu untuk berhenti sejenak. Bayangkan seseorang berdiri di tepi danau yang airnya tenang. Ia melempar batu kecil ke permukaan air dan riak kecil mulai terbentuk. Lalu, ia melempar batu lagi, dan lagi, dan lagi, sampai seluruh permukaan air bergelombang. Itulah yang terjadi di dalam pikiranmu ketika kamu terus-menerus memikirkan sesuatu tanpa jeda. Ketenangan yang sebenarnya sudah ada di dalam dirimu berubah menjadi keruh, karena kamu tidak memberi kesempatan bagi air itu untuk kembali jernih. Padahal, jika kamu berhenti sejenak dan membiarkan air itu diam, dalam beberapa saat, riak itu akan hilang dengan sendirinya. Kadang, hal yang kamu takuti tidak sebesar itu. Masalah yang kamu pikir tak akan bisa dihadapi, seringkali bisa kamu selesaikan dengan tenang, tapi hanya setelah kamu berhenti memaksakan diri untuk memikirkannya. Kamu tidak bisa memaksa pikiranmu tenang dengan berpikir lebih keras. Kamu hanya bisa menenangkannya dengan menerima. Terima bahwa malam ini tidak harus penuh jawaban. Terima bahwa kamu sedang lelah. Terima bahwa tidak apa-apa untuk tidak tahu semua hal sekarang. Karena justru dalam penerimaan itulah ruang untuk kedamaian mulai terbuka perlahan. Overthinking seringkali muncul dari rasa takut. Takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak. Tapi jika kamu terus hidup dalam ketakutan itu, kamu akan kehilangan momen-momen kecil yang sebenarnya indah. Kamu akan melewatkan suara hujan yang menenangkan, udara malam yang sejuk, atau detak jantungmu yang perlahan menenangkan diri setelah hari yang panjang. Jadi malam ini, jangan biarkan pikiranmu berlari terlalu jauh. Kembalikan dirimu ke saat ini, ke tempat di mana kamu bisa bernapas, bisa merasa, dan bisa bersyukur bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi besok. Dan ingatlah, ketenangan bukan datang karena semua masalahmu selesai. Ketenangan datang ketika kamu berhenti memaksa diri untuk mengendalikan segalanya. Karena seringkali, yang perlu kamu lakukan hanyalah membiarkan dunia berputar apa adanya, sementara kamu memilih untuk diam, dan akhirnya menemukan damai di tengah segala ketidakpastian. Cobalah berhenti sebentar. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Biarkan udara itu membawa keluar beban yang menumpuk di dada, semua kekhawatiran yang kamu simpan diam-diam sepanjang hari. Rasakan bagaimana dadamu perlahan terasa lebih lapang, bagaimana setiap hembusan napas membawa sedikit kedamaian yang mungkin sudah lama kamu cari. Tidak perlu terburu-buru memahami segalanya malam ini. Dunia tidak menuntutmu untuk tahu semua jawaban. Dunia hanya meminta kamu hadir di sini, saat ini, sepenuhnya. Bayangkan setiap tarikan napasmu seperti ombak yang datang ke pantai, membawa sisa-sisa kecemasan, lalu menariknya kembali ke laut. Setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan sedikit lebih banyak kekhawatiran yang tidak perlu, penyesalan yang sudah lewat, dan rencana yang belum waktunya untuk dijalankan. Kamu tidak harus terus berlari mengejar kepastian. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah diam
dan memberi ruang bagi hal-hal di luar kendalimu untuk menemukan tempatnya sendiri. Karena seperti daun yang jatuh perlahan dari pohon, semua hal akan mendarat di tempat yang tepat pada waktunya. Kamu tidak harus menjadi orang yang selalu punya jawaban. Tidak apa jika malam ini kamu hanya bisa berkata, "Aku tidak tahu harus bagaimana." Tidak apa jika kamu hanya bisa menangis tanpa alasan yang jelas. Tidak apa jika yang kamu butuhkan hanyalah diam dan membiarkan dunia terus berputar tanpa kamu ikut berusaha menahannya. Kamu bukan mesin yang harus selalu mengerti. Kamu manusia yang sedang belajar memahami. Dan dalam proses belajar itu, terselip keindahan, karena setiap ketidaktahuan membuka ruang bagi kebijaksanaan yang lebih dalam untuk tumbuh perlahan. Lihatlah, malam ini tidak menuntutmu untuk kuat. Bintang-bintang tidak bertanya, kenapa kamu sedih? Angin malam tidak meminta alasan, kenapa kamu diam? Semua yang ada di sekitarmu malam ini hanya ingin mengingatkan, tidak apa untuk berhenti sejenak. Tidak apa untuk hanya bernapas dan membiarkan hatimu tenang. Karena terkadang, kedamaian tidak datang dari menemukan jawaban, tapi dari berhenti mencari. Membiarkan dirimu hadir sepenuhnya dalam ketidaktahuan, dalam keheningan, dalam rasa cukup yang sederhana. Dan mungkin di saat kamu berhenti memaksa segalanya untuk berjalan sesuai keinginanmu, sesuatu yang lebih baik sedang diam-diam menemukan jalannya menuju kamu. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi percayalah, hidup selalu punya cara yang lembut untuk menuntunmu ke arah yang tepat. Jadi, malam ini cukup bernapas, lepaskan sedikit demi sedikit. Kamu tidak harus memahami semua sekarang. Yang penting, kamu masih di sini, masih berusaha, dan itu sudah lebih dari cukup.